Halo, selamat malam. Kita bertemu kembali di topik lanjutan dari distribusi diskrit. Malam ini kita akan belajar tentang distribusi geometrik. Nanti setelah distribusi geometrik, secara khusus minggu depan kita akan mendiskusikan tentang distribusi hipergeometrik. Pertama, saya akan coba jelaskan seperti apa sih kira-kira definisi dari distribusi geometrik tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa berkaitan dengan percobaan Bernoulli, di mana terdapat n percobaan independen yang memberikan hasil dalam dua kelompok. Jadi di sini ada hasil dalam dua kelompok, yaitu sukses dan gagal. Variabel random geometrik itu mengukur jumlah percobaan sampai diperoleh sukses yang pertama kali. Jadi misalnya, kita melemparkan satu mata uang logam ke atas atau ke udara. Berapa misalnya kita butuhkan percobaan agar yang pertama itu munculnya adalah angka. Atau misalnya kita melemparkan dadu. Berapa kali percobaan yang harus kita lakukan agar angka 3 muncul pertama kali di permukaannya. Jadi kata kuncinya adalah sukses yang pertama kali. Itulah yang dimaksud dengan distribusi geometrik. Fungsi distribusi probabilitas geometris itu dirumuskan dengan GXP itu adalah PQ pangkat X kurang 1, di mana P itu menyatakan peluang sukses dan Q itu adalah peluang gagal, di mana Q sama dengan 1 kurang P. Sementara X adalah banyaknya percobaan. Ya, X itu merupakan banyaknya percobaan supaya muncul pertama sekali. Kemudian nilai rata-rata dari distribusi fungsi geometrik ini adalah rata-rata adalah mu sama dengan 1 dibagi P. Sedangkan yang menjadi variasinya adalah sigma kuadrat sama dengan Q dibagi P kuadrat. Kita lihat contoh di sini. Biar bisa kita coba memahaminya ya. Pada suatu daerah, Piccola menguasai pangsa pasar sebesar 33,2%. Saya bacakan sekali lagi. Pada suatu daerah, Piccola menguasai pangsa pasar sebesar 33,2%. Bandingkan dengan pangsa pasar sebesar 40,9% oleh Coca-Cola. Seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang produk cola baru dan memerlukan seseorang yang terbiasa meminum Piccola. Responden diambil secara acak dari peminum cola. Pertanyaannya adalah, berapa probabilitas responden pertama adalah peminum Piccola? Berapa probabilitas pada responden kedua, ketiga, atau keempat adalah peminum Piccola? Kita lihat di sini. Tadi diinformasikan bahwa Piccola itu menguasai pangsa pasar sebesar 33,2% atau P-nya sama dengan 0,332. Kalau P sama dengan 0,332, berarti kita bisa mencari Q-nya, yaitu 1 dikurang 0,332.
Hasilnya adalah 0,668. Kalau kita lihat tadi formulanya, saya coba mundur sedikit ke belakang. Ya. Geometris, fungsi distribusi probabilitas geometris adalah peluang sukses dikali peluang gagal pangkat X kurang 1. Jadi kalau di sini dikatakan berapa probabilitas responden pertama adalah peminum Picola, berarti P-nya 0,332 dikali dengan 1 kurang P kali X kurang 1. Hasilnya sama dengan 0,0332. Ya, 0,332. Hal yang sama terjadi yang kedua. Berarti ini adalah P2 sama dengan 0,332 kali 0,668 pangkat X kurang 1 berarti 2 kurang 1 sama dengan seterusnya di sini. Kalau 3 juga dia sama di sini sama dengan 0,332 dikali dengan 0,668 pangkat 3 kurang 1 hasilnya 0,148. Begitu seterusnya sampai X sama dengan 4. Saya coba kasih satu lagi contoh. Coba kita perhatikan di sini. Dalam suatu proses produksi tertentu, diketahui bahwa secara rata-rata, 1 dari setiap 100 barang adalah cacat. Ya, saya coba buat ini, kita coba kembangkan soal ini dengan variasi-variasi yang lebih kompleks ya. Kita coba buat dia. Saya coba, mohon saya diberi waktu dulu untuk membuatnya. Ya. Saya coba bacakan soalnya, mohon bersabar sedikit ya. Dalam suatu proses produksi, diketahui bahwa secara rata-rata, 1 di setiap 100 barang adalah cacat. Berapakah probabilitas bahwa barang kelima, saya coba buat di sini, barang kelima yang diperiksa merupakan barang cacat pertama yang ditemukan. Jadi kalau seperti ini persoalan, ya, seperti ini persoalan, bisa kita buat perhitungannya. Ya, kita buat perhitungannya di sini. Sebentar ya, mohon bersabar. Saya coba ketik ulang dulu ini ke dalam ya, biar lebih enak saya membacanya. Kemudian ini di sini. Ini saya hapus ya. Ini case-nya ya. Kita coba baca lagi case-nya ini. Ini di sini. Ini case-nya. Berarti ini adalah, kita lihat, dikatakan tadi, diketahui P sama dengan 1/100. Kenapa? 1 di dalam setiap 100 barang adalah cacat. Berarti 0,01. Ditanya X sama dengan 5. Kita lihat di sini ya. X sama dengan 5. Kita ambil rumusnya di sini. Rumusnya adalah GXP sama dengan PX kurang 1. Berarti di sini P-nya sudah tahu kita berapa. Berarti
Kalau kita hitung di sini, dia menjadi, saya coba hitung ya, dia menjadi, ya, maaf. Kalau kita hitung di sini, dia menjadi, berarti G X sama dengan A, X sama dengan 5, ya, P sama dengan 0,01, itu sama dengan 0,01 pangkat kali 1 kurang 0,01 pangkat X kurang 1. Nah, itulah dia formulanya. Nah, ini. Atau ini bisa kita kembangkan lagi menjadi, atau sama dengan 0,01 kali 1 kurang 0,01, berarti 0,99 pangkat 5 kurang 1, atau sama dengan 0,01 kali 0,99 pangkat 4. Nah, jadi kita hitung di sini. Ini kita pangkatkan dengan 4. Hasilnya adalah 0,9606. Berarti dia sama dengan 0,01 kali 0,9606. Nah, jadi dia menjadi 0,9606 kali dengan 0,01. Hasilnya adalah 0,009606. Itu persoalannya yang pertama. Coba kita lihat case yang berikutnya. Kita lihat case yang kedua. Kita lihat case yang kedua ya. Ini berbicara tentang telepon ya. Saya coba variasikan soal ini. A-nya 5, sambungan berhasil. B, 4 kali upaya untuk suatu sambungan yang berhasil. C, 3 kali upaya untuk suatu sambungan yang berhasil. D, 2 kali upaya untuk suatu sambungan yang berhasil. Jadi di sini saya coba bacakan lagi case kita. Pada waktu sibuk, sebuah papan saklar telepon sangat mendekati kapasitasnya.
sehingga para penelepon mengalami kesulitan melakukan hubungan telepon. Mungkin menarik untuk mengetahui bahwa jumlah upaya yang perlu untuk memperoleh sambungan. Jadi, berapa kali upaya yang kita lakukan supaya kita itu connect untuk yang pertama sekali. Jadi kita buat di sini nilai P-nya itu dimulai dengan diketahui P-nya itu sama dengan 0,05. Itu dulu yang pertama. Berarti Q-nya sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 kurang 0,05 sama dengan 0,95. Itu dulu. Kemudian di sini dikatakan A peluang GX sama dengan 5. Dengan catatan di sini peluangnya adalah 0,05. Nah, itu dulu yang berhasil kita buat. Berarti sama dengan ini P lah ya, kita katakannya P sama dengan. Sehingga P itu sama dengan 0,05 dikali dengan 0,95 pangkat 5 kurang 1. Nah, itulah yang A. Atau sama dengan 0,05 kali 0,95 pangkat 4. Kita hitunglah di sini 0,95 pangkat 4. Hasilnya adalah 0,814. 0,814 sama dengan 0,05 kali 0,814. Hasilnya sama dengan 0,814 dikali dengan 0,05. 0,047. Jadi nggak terlalu sulit. Nah, yang B, 3 kali upaya untuk melakukan sumbangan, melakukan sambungan. Berarti peluang GX sama dengan 3, P sama dengan 0,05 dengan case yang sama. Berarti sama dengan 0,05 kali 0,95 pangkat. Ya, kita lihat di sini pangkat berapa dia? Pangkat X kurang 1, berarti pangkat 3 kurang 1. Atau sama dengan 0,05 kali 0,95 pangkat 2. Kita hitung di sini 0,95 pangkat 2. Kita hitung berarti 0,9025. Berarti 0,05 dikali 0,9025. Kita kalikan dengan 0,05. 0,045. Itu gambarannya. Yang C, 2 kali upaya untuk suatu sambungan yang hasil. Ya. Nah, berarti dia sama saja di sini. Bedanya kalau sebelumnya adalah X sama dengan 3, kalau kita sekarang X sama dengan 2. Ini otomatis dia 2 kurang 1. Ini pangkat 1. Berarti 0,05 kali 0,95. Hasilnya adalah 0,0475. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaannya misalnya. Hitung peluang dibutuhkan
upaya 2 sampai 5 kali sambungan pertama berhasil. Ya, itu soalnya. Jadi kalau demikian soalnya ini, berarti ini adalah E. Berarti P-nya sama dengan 0,05. Itu dulu. Nah, sekarang kita lihat yang E ini ya, yang E. Diketahui. Nah, kita hitung di sini Q 0,95. Kenapa? Karena dia itu adalah 1 kurang P. Hasilnya adalah Q1 0,95. Sekarang kita masukkan rumus. Berarti peluang 2 lebih kecil dari X lebih kecil atau sama dengan 5. 2 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Itu sama dengan peluang X sama dengan 2 tambah peluang X sama dengan 3 tambah peluang X sama dengan 4 tambah peluang X sama dengan 5. Hasilnya berapakah itu? Peluang X sama dengan 2 tadi sudah kita ketahui, yaitu 0,074. Nah, tambah. Nah, sekarang kita ingat PX sama dengan 3. PX sama dengan 3 itu sama dengan 0,0474. 045. Nah, berarti kita harus cari juga dong untuk PX sama dengan PX sama dengan 5. Berarti kita hitung dong PX sama dengan 5 itu berapa? 2 juga udah, 4 juga sudah, PX sama dengan 4, PX sama dengan 4, sama dengan 0,05 kali, ya, 0,95 pangkat 3. Karena 4 kurang 1 ya, GX kita katakan ini ya, GX. Nah, berarti dia menjadi, kita hitung 0,95 pangkat 3. Ini sama 0,05. 0,0429. Nah, kalau dikatakan misalnya GX sama dengan 5, berarti 0,05 kali 0,95 pangkat 4. Nah, ini dia. Karena dia N kurang 1, berarti ini 0,95 pangkat 4. Yaitu 0,814 sama dengan 0,05 dikali dengan 0,0407. Berarti 0,0407 0725
Ini kita kalikan dulu sebentar. Ini kali 0,05. 0,00. Nah, ini dia. Jadi hasilnya adalah 0,00026. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah peluang 2 lebih kecil X lebih kecil dari 5. Kalau 5 tadi udah tahu, 4 udah tahu, untuk 3 juga kita udah tahu, berarti dia menjadi peluang 2, 3, 0,0429 ditambah dengan 0,002. Kita hitung lah ini. 0,0474, 0,047, tambah 0,045, tambah yang 3, yang 5 sudah ketemu tadi 0,047. Kita coba lihat 5, mungkin ada kesalahan di sini sedikit, maaf ya. Kita lihat 0,95 pangkat 4. Kita hitung, mohon maaf agak berbeda sedikit. Nah, ini 0,0407. Nah, ini 0,0407. Nol koma 0474 X sama dengan 2, 0,474 tambah X sama dengan 3 adalah 0,045, X sama dengan 4 adalah 0,0429 tambah 0,047. Hasilnya adalah 0,1823. Nah, inilah dia jawabannya. Jadi peluangnya adalah peluang sambungan berhasil ya adalah sambungan pertama kali usaha itu berhasil adalah 0,0129123. Artinya adalah peluang ya upaya agar sambungan itu berhasil dikonekkan antara 2 sampai dengan 5. Itu kira-kira gambarannya. Oke, jadi demikian sekitar kira-kira materinya saya buat, atau masih perlu satu lagi soal? Kita coba lagi satu soal yang lagi ya, yang lainnya. Kita coba lagi.
Kita akan coba satu case lagi ya. Kita lihat di sini. Sebuah contoh yang lain ya. Bersabar ya. Oke, ada case lagi di sini. Kita coba tuliskan case-nya. Nah, ini ada sebuah case, kita diminta menghitung beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, ya, yang harus kita diskusikan terkait dengan ini. Pertama, seleksi karyawan baru sebuah perusahaan untuk bidang komputer. Terdapat 3 dari 10 pelamar pertama sarjana komputer sudah memiliki keahlian komputer tingkat advance dalam pembuatan program. Pelamar diinterview secara intensif, ya. Jadi secara intensif dia apa? Direview ya, diinterview dan diseleksi secara random. Hitunglah persentase yang diterima komputer bila jumlah pelamar yang ada, ya. Jadi kita misalkan di sini, ya, 3 dari 10 pelamar itu sudah, ya, diketahui, ya, X sama dengan 1, 2, 3, ya. Kemudian N sama dengan 10. Sehingga P-nya sama dengan 1/10. Nah, nanti seperti itu dia. 1/10 atau 0,1. Ya. Eh, 3/10 maksud saya, 3/10. Karena 3, ya. K-nya sama dengan 3. Nah, rumus yang dikatakan tadi adalah GX berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan. Berarti ditanya GX sama dengan 5. Berarti dia rumusnya menjadi seperti ini nanti. Tapi di sini P-nya 0,3. 0,3. Ya. 3/10 itu 0,30 ya. Berarti ini 0,70. Pangkat X kurang 1 berarti 5 kurang 1 berarti pangkat 4. Sehingga dia menjadi 0,70 pangkat 4. Kita lihat 0,2401. Dia menjadi sama dengan 0,2401. Sekarang GX sama dengan 4. Kita coba hitung lagi satu persatu. Ya. GX sama dengan 5. Kita hitung di sini
Ini yang B. Sekarang kita yang C. Rata-rata, saya coba di sini ya. Rata-rata pelamar yang coba diinterview di mana mu sama dengan 1/P. Itu tadi di diskusi kita. 1/P ini sama dengan 1/P ya. Nah, P-nya sama dengan 0,3, berarti 1/0,3 sama dengan 30. Demikian materinya ini untuk distribusi geometris. Nanti untuk lebih memahami, nanti saya akan kirim soal untuk bisa Anda selesaikan dengan cara bekerja sama. Jadi tidak terlalu rumit sebenarnya bagaimana menghitung distribusi hipergeometris tersebut. Demikian kasus-kasus lain juga bisa Anda latih ya. Nanti akan saya kirim sebuah soal tentang distribusi Poisson dan distribusi geometrix untuk Anda selesaikan dan harus Anda kumpulkan kepada saya. Jadi untuk penjelasan materi ini saya sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu untuk distribusi